Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan Kisah mantan. ini dimulai dari kota di Palestina yang dihujani oleh bom-bom yang menghancurkan kota dan segalanya. Anak-anak Palestina yang hidup di bawah tekanan, namun tetap memegang teguh iman dan doa. Dengan keyakinan bahwa doa memiliki kekuatan besar, mereka menyaksikan keajaiban yang mengubah kehidupan mereka. Cerita ini diwarnai dengan kehangatan keluarga, solidaritas warga, dan kekuatan iman yang membawa harapan bagi semua. Desa kecil di Palestina yang dihantui oleh konflik berkepanjangan. Amir, 12 tahun, hidup dalam kesulitan, tetapi mereka tetap bersemangat menjalani hari-hari mereka dengan bermain dan belajar di tengah keterbatasan. Sang ibu, Maryam, selalu mengajarkan mereka untuk tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Amir berkumpul bersama teman-teman mereka di kota yang hancur, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Amir memanjatkan doa sederhana, "Ya Allah, semoga kami bisa hidup damai tanpa suara bom." Doa polos itu menyentuh hati semua orang. Di saat yang sama, warga desa mengadakan doa bersama memohon pertolongan Allah untuk keselamatan mereka. Akhirnya atas semua yang telah menimpa, hukum karma berlaku dan Allah mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan setiap harinya. Bahagia, bergembira, anak-anak membaca puisi dan nyanyian tentang kedamaian, sementara para orang tua menangis haru. Amir melihat ke langit dan berbisik, "Doa kita dijawab." Langit Palestina yang dulu kelabu kini dipenuhi dengan cahaya harapan, membuktikan bahwa keimanan dan doa dapat membawa perubahan besar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak sampai akhir. Malam itu, Los Angeles tidak seperti biasanya. Udara yang seharusnya dingin di bulan Januari terasa mencekik, seperti napas api yang merayap perlahan ke dalam paru-paru. Langit yang gelap mendadak berubah menjadi merah darah, seperti ada ribuan mata menyala yang mengintai dari balik awan. Orang-orang yang sedang menikmati gemerlap kehidupan malam di Hollywood Boulevard mendongak ke atas, tertegun oleh pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Ribuan burung hitam besar melintasi langit, bergerak dalam formasi yang aneh dan mengeluarkan suara-suara mengerikan yang menggema di seluruh penjuru kota. Di antara kerumunan, seorang bocah kecil menunjuk ke langit dengan tangan gemetar, suaranya tercekat. "Mama, itu burung apa?" tanyanya dengan nada ketakutan. Ibunya, seorang wanita muda yang mencoba bersikap tenang, hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil mundur perlahan ke dalam gedung. Namun, tidak ada tempat yang terasa aman. Burung-burung itu membawa sesuatu di cakar mereka, batu-batu bercahaya merah seperti bara api. Mereka terbang rendah, seolah-olah mengawasi setiap sudut kota, mencari target yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Di gedung Observatorium Griffith, Dr. Clara Reeves berdiri dengan kening berkerut di depan jendela kaca besar. Ia adalah seorang astrobiolog yang terbiasa dengan fenomena aneh, tetapi malam ini ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang jauh di luar pemahaman ilmiah. "Apa yang sedang kita lihat ini, bukan burung biasa," bisiknya sambil merekam gerakan kawanan itu dengan kamera. Ia memperhatikan bagaimana burung-burung itu tampak bergerak dengan tujuan yang pasti, bukan seperti burung yang terbang liar karena migrasi. Tiba-tiba, salah satu burung itu menjatuhkan batu bercahaya yang menghantam sebuah mobil di bawahnya. Ledakan dahsyat terjadi, membuat api berkobar tinggi ke langit. Orang-orang yang berada di dekat lokasi ledakan menjerit, berlari mencari perlindungan. Suara alarm mobil dan sirene polisi mulai menggema di mana-mana, tetapi itu tidak cukup untuk menandingi raungan burung-burung yang kini terdengar seperti jeritan dari dunia lain. Batu-batu berikutnya mulai berjatuhan, masing-masing menciptakan lingkaran api yang tidak dapat dipadamkan oleh air. Clara menghubungi timnya melalui radio darurat. "Ini bukan fenomena biasa. Kita harus menemukan jawabannya sebelum kota ini terbakar habis." Suaranya penuh ketegangan, tetapi ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Para ahli geologi dan klimatologis yang ia kenal sebelumnya menolak percaya akan legenda atau mitos, tetapi kini semuanya terlihat begitu nyata di depan mata. "Ini seperti akhir dari segalanya," katanya pelan, hampir tidak terdengar. Di pusat kota, sebuah batu besar jatuh tepat di depan gedung bioskop yang dipenuhi pengunjung.
Ledakannya menghancurkan kaca-kaca gedung di sekitarnya, serpihan kaca berterbangan seperti hujan pedih yang menancap di tubuh-tubuh tak bersalah. Seorang pria tua berteriak, "Ini hukuman dari Tuhan. Kita telah melupakan iman kita." Namun suaranya tenggelam di tengah kepanikan massal. Langit semakin gelap, bukan karena malam yang semakin larut, tetapi karena asap tebal yang mulai menyelimuti kota. Cahaya lampu-lampu kota yang biasa gemerlap memudar, tergantikan oleh nyala api yang memantulkan bayangan menyeramkan di setiap dinding gedung. Clara tahu, apapun yang sedang terjadi, ini bukan hanya bencana alam biasa. Ia memandangi kawanan burung yang semakin banyak memenuhi cakrawala, dengan batu-batu menyala yang siap dijatuhkan kapan saja. Dalam hatinya, Clara berbisik, jika ini adalah pesan, apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di Los Angeles. Di bawah langit yang memerah, kota itu mulai kehilangan harapannya, sementara burung-burung ababil terus terbang, membawa kehancuran tanpa ampun. Apa yang dimulai sebagai fenomena langit yang aneh, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Dan itu baru permulaan. Keesokan paginya, suasana Los Angeles berubah menjadi suram. Asap tebal masih menggantung di udara, menyisakan bau hangus yang menusuk. Penduduk yang masih hidup keluar dari tempat persembunyian mereka, menyaksikan kehancuran yang tersisa. Jalanan penuh puing-puing, kendaraan hancur terbakar, dan tubuh-tubuh tak bernyawa tergeletak di mana-mana. Namun, tragedi sebenarnya baru dimulai. Saat matahari terbit, langit kembali dipenuhi burung-burung ababil. Mereka datang dengan batu-batu neraka baru, seperti pasukan penghukum yang tidak mengenal ampun. Di pusat kota, seorang gadis kecil berdiri terpaku di tengah jalan. Matanya menatap seekor burung besar yang melayang rendah, membawa sebuah batu bercahaya merah menyala. Orang-orang di sekitarnya berteriak, menyuruhnya lari, tetapi gadis itu tidak bergerak, seperti terhipnotis oleh cahaya batu itu. Dalam sekejap, batu tersebut jatuh tepat di depannya, menciptakan ledakan besar yang menghancurkan segalanya di radius puluhan meter. Api berkobar, melalap toko-toko dan gedung-gedung di sekitarnya. Gadis itu lenyap tanpa jejak. Dr. Clara Reeves, yang terus memantau dari markas daruratnya, merasakan guncangan ledakan itu. "Ini bukan lagi serangan acak," katanya pada timnya dengan nada penuh kecemasan. "Mereka memilih target. Mereka tahu apa yang mereka lakukan." Ia menatap layar monitor yang menunjukkan peta kota dengan titik-titik merah yang menandai lokasi batu-batu jatuh. Polanya jelas, batu-batu itu menjatuhi area-area dengan konsentrasi manusia yang tinggi. Di tempat lain, tim pemadam kebakaran dan polisi bekerja tanpa henti, tetapi mereka kalah jumlah dan kekuatan. Batu-batu itu tidak hanya membakar, tetapi juga memancarkan panas yang tidak bisa ditahan manusia. Beberapa petugas pemadam dilaporkan tewas setelah terlalu dekat dengan api, tubuh mereka meleleh seperti lilin di bawah teriknya batu neraka. "Ini seperti neraka di bumi," bisik salah satu petugas sebelum menyerah pada kelelahan. Clara menerima panggilan dari seorang pejabat tinggi pemerintah yang memintanya memberikan penjelasan ilmiah. Namun, kali ini, Clara tidak bisa memberikan jawaban yang mereka inginkan. "Ini di luar logika ilmiah," jawabnya dengan suara bergetar. "Burung-burung ini, batu-batu ini, sepertinya mereka membawa pesan. Tetapi kita belum tahu apa pesan itu." Di balik rasa takut, Clara merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Jika ini adalah hukuman, maka hukuman untuk apa? Sementara itu, seorang pria tua bernama Edward, seorang mantan pastor yang tinggal di pinggiran kota, mulai mengingat cerita yang pernah ia baca di masa mudanya. Legenda tentang burung ababil yang membawa kehancuran kepada manusia-manusia yang zalim. "Ini bukan kebetulan," katanya kepada sekelompok tetangga yang ketakutan. "Kita telah mengundang mereka dengan dosa-dosa kita." Kata-katanya menyulut ketegangan, tetapi juga memberikan rasa penasaran kepada mereka yang mendengarnya. Malam itu, Clara memutuskan untuk pergi ke lokasi salah satu batu yang masih bersinar. Dengan perlengkapan pelindung, ia mendekati batu itu, meskipun panasnya terasa menembus pakaian pelindungnya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa batu itu memancarkan energi yang bukan dari dunia ini. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ukiran aneh yang muncul di permukaan batu, tulisan kuno yang tidak ia kenali. Clara tahu, ini adalah petunjuk, tetapi apa artinya? Di saat yang sama, langit kembali memerah,
lebih pekat dari malam sebelumnya. Burung-burung ababil terus berdatangan, seolah-olah mereka membawa bala tentara yang lebih besar. Orang-orang yang selamat hanya bisa menatap dengan ketakutan, berharap keajaiban menghentikan kehancuran ini. Tetapi, bagi Clara, ia tahu bahwa jawabannya ada pada batu-batu itu. Pertanyaannya adalah, apakah ia bisa menemukannya sebelum semuanya terlambat? Langit Los Angeles kini tidak lagi biru, melainkan merah pekat, seperti darah yang menetes dari luka besar di angkasa. Di tengah kehancuran, Clara Reeves berdiri di laboratorium daruratnya, mempelajari ukiran yang ia temukan di batu neraka. Gambar-gambar kuno yang tergores di permukaannya menyerupai simbol-simbol dari berbagai kebudayaan purba, tetapi tidak sepenuhnya cocok dengan apapun yang pernah ia pelajari. Matanya menelusuri setiap garis dan lingkaran dengan ketelitian tinggi, berharap menemukan arti tersembunyi yang dapat menjadi kunci untuk menyelamatkan kotanya. Sementara itu, seorang pendeta tua bernama Edward muncul di salah satu pos pengungsian, membawa gulungan kitab kuno yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Ia berusaha meyakinkan para pemimpin komunitas bahwa bencana ini bukan sekadar kecelakaan atau anomali ilmiah, melainkan hukuman ilahi. Burung-burung itu adalah ababil, katanya dengan suara gemetar. Mereka adalah pembawa kehancuran, diutus untuk menghukum peradaban yang melupakan batas moral dan hidup dalam dosa. Namun, orang-orang hanya memandangnya dengan skeptis, meski beberapa mulai merasakan kebenaran di balik kata-katanya. Di laboratoriumnya, Clara akhirnya berhasil mengidentifikasi sebagian dari simbol-simbol pada batu itu. Salah satunya merujuk pada kata kuno dari bahasa Sumeria yang berarti penghakiman. Temuan ini membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan fenomena alam biasa. Ia menghubungi seorang ahli sejarah mitologi, Dr. Gabriel Vince, yang sebelumnya bekerja dengannya dalam penelitian tentang kepercayaan kuno. Gabriel mendengarkan dengan serius penjelasan Clara dan langsung mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Burung ababil disebutkan dalam beberapa teks kuno sebagai penjaga keadilan. Mereka hanya muncul ketika keseimbangan dunia terganggu oleh dosa manusia yang melampaui batas. Clara merasa darahnya berdesir. Semua yang ia pelajari sebagai ilmuwan kini terguncang oleh kenyataan bahwa mitos dan legenda memiliki dasar kebenaran. Kalau begitu, bagaimana kita menghentikan mereka? Tanyanya dengan nada cemas. Gabriel hanya bisa memberikan jawaban samar. Dalam setiap legenda, ada elemen pengorbanan. Hanya dengan menebus dosa besar manusia, penghukuman dapat dihentikan. Kata-kata itu membuat Clara merasa lemas. Ia tahu bahwa menemukan apa yang harus dikorbankan bukanlah hal yang mudah, terlebih dalam situasi di mana waktu terus mendesak. Di sisi lain kota, Edward memimpin sekelompok kecil pengungsi ke gereja yang hampir roboh untuk berdoa bersama. Di tengah doa, ia mulai berbicara tentang peristiwa serupa yang terjadi ribuan tahun lalu di negeri-negeri yang kini hanya tinggal puing-puing. Batu ini tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga jiwa, katanya sambil menunjuk ke arah langit. Kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan manusia. Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, kita bisa menemukan jalan keluar. Namun, di tengah doa Edward, sebuah ledakan besar terdengar di luar gereja, membuat semua orang berteriak panik. Batu neraka lainnya telah jatuh, menghancurkan sebuah bangunan di dekat mereka. Api menjalar dengan cepat, membuat Edward dan kelompoknya harus segera meninggalkan tempat itu. Ia memandang ke arah langit dengan air mata di matanya, berbisik pelan, "Tuhan, beri kami tanda apa yang harus kami lakukan." Clara dan timnya, dengan informasi baru dari Gabriel, memutuskan untuk mencari artefak kuno yang disebutkan dalam salah satu teks Sumeria. Artefak ini, yang disebut kunci penebusan, diyakini dapat menghentikan ababil jika digunakan dengan benar. Namun, lokasi artefak itu tidak jelas. Petunjuk terakhir mengarah ke Gurun Mojave, tempat yang dikenal dengan keanehan mistisnya. Clara tahu, ini mungkin harapan terakhir mereka. Langit semakin gelap, menandakan bahwa kawanan burung ababil belum selesai membawa kehancuran. Los Angeles kini hampir sepenuhnya dikuasai api. Dari kejauhan, burung-burung itu terlihat seperti bayangan gelap raksasa yang mengepakkan sayap mereka, membawa maut kemanapun mereka pergi. Clara menatap peta dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa perjalanan ke Mojave penuh bahaya, tetapi jika ada sedikit saja harapan untuk menyelamatkan kota, ia harus mengambil risiko itu. Dengan langkah cepat,
ia mempersiapkan timnya untuk berangkat, sementara suara burung-burung itu semakin menggema di seluruh kota, seperti genderang perang yang terus berdetak. Clara dan tim kecilnya bergerak cepat menuju Gurun Mojave. Malam itu, mereka meninggalkan Los Angeles yang kini hampir seluruhnya dilalap api. Di sepanjang jalan, mereka menyaksikan pemandangan yang memilukan, orang-orang berlari di tengah kobaran api, suara sirene yang nyaring, dan jeritan putus asa yang tak henti-hentinya menggema. Clara mencoba menenangkan dirinya, tetapi bayangan tentang burung ababil yang terus berterbangan di atas kota membuat ketakutannya semakin besar. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan setiap menit yang berlalu membawa mereka lebih dekat ke kehancuran total. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara ledakan besar dari arah belakang. Clara memandang keluar jendela mobil, melihat burung-burung itu kembali menjatuhkan batu-batu neraka di jalan raya. Sebuah truk besar yang berada beberapa kilometer di belakang mereka dihantam langsung, meledak dan menciptakan api besar yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. "Cepat, jangan berhenti," teriak Clara kepada pengemudi, sementara tim lainnya hanya bisa berdoa dalam hati agar mereka tidak menjadi target berikutnya. Setelah beberapa jam perjalanan yang penuh ketegangan, mereka akhirnya tiba di Gurun Mojave. Tempat itu terasa sunyi dan menyeramkan, berbeda dari kota yang baru saja mereka tinggalkan. Langit di atas gurun tetap merah pekat, tetapi tidak ada tanda-tanda burung ababil di sana. Clara melihat peta yang ia bawa, mengarahkan tim ke sebuah lokasi yang diyakini sebagai tempat penyimpanan kunci penebusan. Lokasi itu adalah reruntuhan tua yang tersembunyi di balik bukit pasir, nyaris tidak terlihat oleh mata manusia. Ketika mereka mendekati reruntuhan itu, Clara merasakan energi aneh yang memancar dari tempat tersebut. Bangunan tua itu terlihat seperti sebuah kuil, dengan pilar-pilar batu besar yang dihiasi ukiran-ukiran kuno. Clara dan timnya memasuki kuil dengan hati-hati, membawa peralatan untuk mempelajari apapun yang mereka temukan di dalamnya. Udara di dalam terasa lebih dingin, dan suara langkah mereka bergema di dinding-dinding batu yang sudah lapuk dimakan waktu. Di tengah ruangan utama kuil, mereka menemukan sebuah altar besar. Di atas altar itu, terdapat sebuah peti batu yang dihiasi dengan simbol-simbol yang mirip dengan yang ditemukan Clara di batu neraka sebelumnya. Clara mendekati peti itu dengan hati-hati, jantungnya berdetak kencang. "Ini dia," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Kunci penebusan." Namun, ketika ia mencoba membuka peti itu, sebuah getaran besar mengguncang kuil, seolah-olah ada sesuatu yang marah karena kehadiran mereka. Tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar dari luar kuil. Clara dan timnya menoleh dengan cemas, dan salah satu anggota tim berteriak, "Mereka datang!" Dari celah-celah dinding kuil, Clara melihat bayangan burung ababil yang mendekat. Entah bagaimana, makhluk-makhluk itu mengetahui keberadaan mereka. "Kita tidak punya banyak waktu," Clara berteriak sambil mencoba membuka peti batu itu dengan alat-alat yang mereka bawa. Namun, peti itu begitu berat, seolah-olah terkunci oleh kekuatan yang tidak terlihat. Di luar kuil, kawanan burung ababil mulai berkumpul. Mereka terbang melingkar di atas kuil, membawa batu-batu neraka yang siap dijatuhkan kapan saja. Salah satu batu menghantam pintu masuk kuil, membuat runtuhan besar yang hampir menutup akses keluar. Clara tahu bahwa mereka terjebak, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan sekuat tenaga, ia dan timnya terus berusaha membuka peti itu, meskipun ancaman kematian semakin dekat. Ketika peti itu akhirnya terbuka, cahaya terang memancar dari dalamnya, menerangi seluruh ruangan kuil. Di dalam peti itu, terdapat sebuah artefak berbentuk lingkaran emas dengan ukiran-ukiran rumit yang bersinar. Clara merasakan hawa hangat menyelimuti tubuhnya saat ia menyentuh artefak itu. Namun, sebelum ia sempat memikirkan langkah berikutnya, burung-burung ababil mulai menyerang kuil dengan brutal. Batu-batu neraka berjatuhan, membuat Clara dan timnya harus berlindung di balik altar. "Ini baru permulaan," Clara berbisik, menggenggam artefak itu erat-erat, sementara langit di luar semakin gelap oleh bayangan sayap-sayap maut. Kuil tua di Gurun Mojave berguncang hebat, seolah-olah hendak runtuh oleh serangan burung ababil yang semakin ganas. Clara memegang artefak berbentuk lingkaran emas itu dengan erat, mencoba memahami kekuatannya. Cahaya dari artefak memancar terang, memantulkan bayangan aneh di dinding kuil, seakan ada kekuatan tak terlihat yang bangkit dari benda itu.
Namun, sebelum Clara sempat merenung lebih jauh, sebuah batu neraka menghantam bagian atap kuil, membuat serpihan batu jatuh dan hampir menimpa mereka. "Kita harus keluar dari sini," teriak salah satu anggota tim, suaranya penuh kepanikan. Clara menatap pintu keluar kuil yang hampir tertutup sepenuhnya oleh runtuhan. "Tidak, kita tidak bisa pergi tanpa memahami cara menggunakan ini," jawabnya tegas sambil memandangi artefak di tangannya. Gabriel, yang kini terlihat pucat, menunjuk ukiran-ukiran pada lingkaran emas itu. "Ini adalah simbol pengorbanan," katanya dengan suara bergetar. Dalam teks-teks kuno, disebutkan bahwa kunci ini hanya bisa diaktifkan dengan sesuatu yang berharga, nyawa manusia. Kata-kata Gabriel membuat semua orang terdiam, terperangkap dalam dilema yang mencekam. Sementara itu, kawanan burung ababil terus menyerang, menjatuhkan batu-batu neraka di sekitar kuil. Suara ledakan dan teriakan burung bercampur menjadi simfoni kehancuran yang menyesakkan. Clara berjuang melawan ketakutannya. Ia menatap wajah timnya satu persatu, menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang siap untuk mengorbankan dirinya. "Jika kita tidak melakukannya, dunia akan hancur," bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, pikirannya terus berputar mencari solusi lain. Haruskah hidup seseorang benar-benar menjadi tumbal untuk menyelamatkan kota? Tiba-tiba, Gabriel melangkah maju. "Aku akan melakukannya," katanya tanpa ragu. Semua orang memandangnya dengan terkejut. "Aku sudah tua, hidupku tidak lagi berarti dibandingkan dengan nyawa ribuan orang di luar sana. Jika ini satu-satunya cara, maka biarlah aku yang menjadi pengorbanan." Clara ingin menghentikannya, tetapi Gabriel hanya tersenyum tipis. "Clara, kau punya banyak hal untuk diperjuangkan. Dunia membutuhkan ilmuwan seperti dirimu. Aku hanya seorang sejarawan tua yang waktunya sudah habis." Dengan langkah mantap, Gabriel mendekati altar, membawa artefak itu bersamanya. Ia menempatkan lingkaran emas itu di tengah altar, mengikuti petunjuk dari ukiran-ukiran di sekitarnya. Cahaya artefak semakin terang, hampir menyilaukan, saat Gabriel berlutut dan menutup matanya. "Aku siap," katanya dengan tenang. Clara merasa air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tahu bahwa Gabriel telah membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Ketika Gabriel menyentuh lingkaran emas itu, cahaya putih terang melingkupi seluruh kuil. Udara terasa bergetar, dan suara burung ababil tiba-tiba berhenti. Di luar, batu-batu neraka yang menggantung di langit mulai menghilang satu persatu, seolah-olah ditarik kembali oleh kekuatan yang lebih besar. Cahaya dari artefak itu akhirnya meredup, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam kuil. Gabriel tergeletak di depan altar, tubuhnya tidak bergerak. Clara berlutut di sampingnya, menyentuh pundaknya dengan tangan gemetar. "Dia telah melakukannya," bisiknya dengan suara parau. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara kepakan sayap kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berat. Clara dan timnya menoleh ke arah suara itu, dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Seekor burung ababil raksasa muncul, jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Matanya menyala merah, penuh amarah, seolah-olah menantang mereka yang telah mengganggu keseimbangan dunia. "Ini belum selesai," gumam Clara, menyadari bahwa pengorbanan Gabriel mungkin hanya membuka jalan untuk ujian yang lebih besar. Dengan artefak di tangannya, Clara berdiri tegak, menatap makhluk raksasa itu dengan keberanian yang baru ia temukan dalam dirinya. Ia tahu bahwa pertarungan terakhir ini akan menentukan nasib semua orang, dan ia tidak akan menyerah tanpa melawan. "Jika ini adalah hukuman, maka biarkan aku membuktikan bahwa kita masih layak diselamatkan," katanya pelan, namun penuh tekad, saat ia mempersiapkan langkah berikutnya dalam menghadapi sang pembawa kehancuran. Langit di atas gurun Mojave berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah malam yang abadi telah menyelimuti dunia. Burung ababil raksasa itu melayang rendah, menciptakan angin kencang yang menggoyangkan pilar-pilar kuil yang hampir runtuh. Sayapnya yang menjulang menutupi bulan, dan matanya yang merah menyala memandang tajam ke arah Clara dan timnya. Tubuhnya dipenuhi oleh cahaya api yang membara, menandakan bahwa ia adalah wujud utama dari penghakiman. Clara menggenggam artefak emas itu erat-erat, tetapi jari-jarinya gemetar. Ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi, ini adalah saat yang menentukan. Satu burung ini membawa lebih banyak kehancuran daripada seluruh kawanan sebelumnya,
gumam salah satu anggota tim dengan suara parau. Clara memandang makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Ia bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya, meskipun makhluk itu masih berada beberapa meter di atas tanah. Gabriel memberikan nyawanya untuk menghentikan kehancuran ini, kata Clara dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Ia mencoba membaca ukiran pada artefak sekali lagi, mencari petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan terakhirnya. Namun, burung raksasa itu tidak memberinya banyak waktu. Dengan satu kepakan sayapnya, angin yang dahsyat menyapu ke arah kuil, menghancurkan sebagian dindingnya. Clara dan timnya terhempas ke tanah, sementara pasir dan debu memenuhi udara. Kita tidak bisa melawan ini. Makhluk ini terlalu kuat, teriak seorang anggota tim dengan panik. Clara berdiri perlahan, meskipun tubuhnya terasa lemah. Aku tidak peduli seberapa kuat dia, jawabnya sambil menatap langsung ke arah burung itu. Aku akan menemukan cara. Clara mendekati altar tempat Gabriel mengorbankan dirinya, berharap menemukan jejak energi yang tersisa dari peristiwa sebelumnya. Ketika ia menyentuh altar itu, lingkaran emas yang ia pegang mulai bersinar kembali, kali ini dengan intensitas yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara Gabriel terdengar samar-samar di telinganya, seperti bisikan dari dunia lain. Kamu adalah kunci terakhir, Clara. Hanya hatimu yang bisa membuka jalan. Kata-kata itu membuat Clara terdiam sejenak. Ia mulai memahami bahwa artefak itu bukan sekadar alat fisik, tetapi juga bergantung pada kemurnian niat dan keberanian seseorang. Burung ababil raksasa itu menyerang lagi, menjatuhkan batu neraka yang menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Pasir dan api bercampur, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Clara memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya di tengah kekacauan. Jika aku adalah kunci, maka aku harus percaya, bisiknya. Ia mengangkat lingkaran emas itu tinggi-tinggi, membiarkan cahayanya menyebar ke seluruh ruangan. Cahaya itu mulai menarik perhatian burung raksasa tersebut, yang kini melayang lebih rendah, seolah-olah tertarik pada kekuatan yang terpancar dari artefak. Clara membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia melangkah maju, berdiri di hadapan burung raksasa itu. Jika kau adalah penjaga keadilan, maka dengarkan aku. Serunya dengan suara lantang. Kami mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi tidak semua dari kami layak dihukum. Ada yang berkorban, ada yang berjuang, dan ada yang ingin memperbaiki dunia ini. Berikan kami kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa berubah. Burung itu berhenti, matanya yang merah menyala tampak berkilauan, seolah-olah sedang mempertimbangkan kata-kata Clara. Tiba-tiba, burung itu membuka paruhnya, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Clara merasa lingkaran emas di tangannya mulai bergetar hebat. Sebuah cahaya biru muncul dari artefak itu, membentuk lingkaran besar di udara. Burung ababil raksasa itu perlahan-lahan terhisap ke dalam lingkaran tersebut, tubuhnya yang besar mulai larut dalam cahaya biru itu seperti pasir yang terbawa angin. Suara gemuruh itu perlahan mereda, dan akhirnya, burung itu menghilang sepenuhnya. Lingkaran emas di tangan Clara berhenti bersinar, dan dunia kembali sunyi. Clara jatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Timnya segera menghampirinya, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Gurun Mojave kini kembali hening, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Apakah itu sudah berakhir? Tanya salah satu anggota tim dengan suara lirih. Clara memandang lingkaran emas di tangannya yang kini tampak kusam, seperti benda biasa tanpa kekuatan. Ia mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar akhir, tetapi untuk sekarang, kita telah berhasil. Namun, di sudut hatinya, Clara merasa bahwa perjuangan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Fajar mulai menyingsing di atas gurun Mojave, tetapi Clara tidak merasa lega. Langit tidak kembali biru seperti seharusnya, melainkan tetap berwarna merah pucat dengan semburat hitam yang mengancam. Lingkaran emas di tangannya kini benar-benar kehilangan cahayanya, membuatnya tampak seperti artefak tua yang tidak berharga. Clara duduk di atas pasir, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia berhasil mengusir burung ababil raksasa itu, tetapi di dalam dirinya ada perasaan yang tidak tenang. Kenapa rasanya ini belum selesai? Gumamnya. Di sekelilingnya, tim mulai membereskan peralatan mereka. Mereka semua tampak lelah, tetapi ada sedikit rasa lega di wajah mereka. Clara,
kau telah melakukan hal yang luar biasa, kata salah satu anggota tim. Namun, Clara hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pikirannya terfokus pada langit yang tidak normal dan gurun yang terasa terlalu sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, bahkan tidak ada jejak kehidupan lain. Semuanya terasa seperti dunia yang beku setelah bencana. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar pelan, diikuti dengan suara seperti gemuruh yang datang dari kejauhan. Clara berdiri dengan cepat, memandang ke arah cakrawala. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah kawanan burung ababil lainnya, jumlahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya, terbang menuju lokasi mereka. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Anggota tim lainnya mengikuti pandangannya dan segera menyadari bahaya yang datang. Kita harus pergi sekarang, salah satu dari mereka berteriak. Clara memegang lingkaran emas itu erat-erat, berharap ada cara untuk mengaktifkannya kembali. Tetapi benda itu tetap mati, tanpa sedikit pun tanda kehidupan. Lingkaran ini sudah kehilangan energinya, katanya dengan suara gemetar. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk melawan mereka. Ketakutan mulai menyelimuti tim, tetapi Clara mencoba menenangkan mereka. Kita harus mencari tempat perlindungan sementara. Kita tidak bisa melawan mereka di sini. Dengan langkah terburu-buru, mereka mulai meninggalkan kuil, mencoba mencari tempat yang aman. Saat mereka berlari melewati pasir gurun, Clara tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Lingkaran emas di tangannya mulai terasa panas, meskipun tidak memancarkan cahaya. Ia mendengar suara bisikan yang tidak jelas di kepalanya, seperti gema yang berasal dari tempat yang jauh. "Apa ini?" bisiknya pelan. Suara itu perlahan menjadi lebih jelas, dan Clara menyadari bahwa itu adalah suara Gabriel. "Clara, kau tidak bisa lari. Kekuatan sejati artefak itu hanya bisa bangkit jika kau benar-benar menerima takdirmu." Kata-kata itu membuat Clara berhenti berlari. Ia menatap lingkaran emas itu dengan perasaan campur aduk. Menerima takdirku, apa maksudnya? Pikirnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk merenungkan lebih lama. Kawanan burung ababil itu semakin dekat, dan tanah di sekitar mereka mulai dipenuhi oleh bayangan hitam dari sayap mereka yang besar. Clara tahu bahwa mereka tidak akan selamat jika terus berlari. "Kita tidak bisa lari lagi," katanya dengan tegas kepada timnya. "Kita harus menghadapi mereka di sini." Timnya memandangnya dengan bingung, tetapi tidak ada pilihan lain. Clara berdiri di tengah gurun, memegang lingkaran emas itu dengan kedua tangan. "Jika ini memang takdirku, maka aku menerimanya," katanya dengan suara lantang. Lingkaran emas itu mulai bersinar perlahan, cahayanya kembali muncul dengan warna biru yang lebih terang dari sebelumnya. Kawanan burung ababil yang mendekat tampak melambat, seolah-olah kekuatan dari artefak itu mulai mempengaruhi mereka. Clara merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, tetapi ia tetap berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika kawanan burung itu akhirnya tiba di atas mereka, Clara mengangkat lingkaran emas itu tinggi-tinggi. Cahaya biru yang memancar dari benda itu berubah menjadi sebuah lingkaran besar yang melingkupi mereka semua. Burung-burung ababil tampak bingung, mereka berputar-putar di udara tanpa menyerang. Namun, Clara tahu ini hanya sementara. "Ini adalah kesempatan kita untuk mengakhiri semuanya," katanya kepada timnya. "Tapi aku membutuhkan bantuan kalian." Dengan napas yang berat, ia menatap kawanan burung itu, bersiap untuk mengambil langkah terakhir yang mungkin akan mengubah segalanya. Cahaya biru dari lingkaran emas itu semakin terang, hingga memancar seperti matahari kecil di tengah gurun. Clara memejamkan matanya, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Bisikan Gabriel kembali terdengar, "Lebih jelas kali ini, kau adalah jembatan antara kehancuran dan penyelamatan. Pilihanmu akan menentukan takdir mereka." Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya, meninggalkan Clara dengan tanggung jawab yang luar biasa berat. Kawanan burung ababil melayang-layang di udara, tampak menunggu perintah atau tanda untuk menyerang. Clara membuka matanya, menatap timnya yang berdiri di sekelilingnya dengan raut wajah penuh harapan dan ketakutan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku percaya ini adalah satu-satunya cara," katanya dengan suara gemetar. Ia mengangkat lingkaran emas itu lebih tinggi, dan sinarnya mulai berubah warna menjadi keemasan, menyelimuti mereka semua dengan kehangatan yang menenangkan. Di kejauhan, kawanan burung itu tampak melambat, seperti terhipnotis oleh cahaya tersebut.
Clara tahu bahwa inilah momen terakhir untuk membuat keputusan besar. Namun, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Dari kawanan burung itu, muncul sosok yang berbeda, sebuah burung ababil yang lebih kecil dengan bulu keemasan, terbang menuju Clara. Burung itu tidak membawa api atau kehancuran, melainkan membawa sebuah bola kecil bercahaya merah yang tampak seperti inti energi. Clara merasakan lingkaran emas di tangannya bergetar hebat, seolah-olah benda itu bereaksi terhadap bola energi tersebut. Itu inti dari kehancuran. Seru salah satu anggota tim. Mungkin itulah sumber kekuatan mereka. Burung emas itu berhenti di depan Clara, menatapnya dengan mata yang penuh harapan, seolah meminta sesuatu darinya. Clara menatap bola energi merah itu, lalu kembali memandang lingkaran emas di tangannya. Gabriel bilang aku adalah jembatan, gumamnya. Mungkin aku harus menyatukan ini. Dengan penuh keberanian, Clara mengulurkan tangannya untuk mengambil bola energi merah itu. Saat ia menyentuhnya, rasa panas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tetap bertahan. Lingkaran emas di tangannya mulai menyerap energi merah tersebut, menciptakan ledakan cahaya yang begitu terang hingga seluruh gurun Mojave terselimuti olehnya. Kawanan burung ababil di langit mulai berteriak dengan suara melengking, tubuh mereka perlahan-lahan memudar seperti abu yang tertiup angin. Satu persatu, mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah energi yang mereka miliki telah ditarik kembali oleh lingkaran emas tersebut. Clara merasakan lingkaran emas itu semakin berat di tangannya, tetapi ia tetap memegangnya erat. Ini hampir selesai, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Energi yang tersisa di bola merah itu akhirnya sepenuhnya terserap, dan lingkaran emas berhenti bersinar. Saat semuanya berakhir, Clara jatuh berlutut di atas pasir. Lingkaran emas di tangannya kini tampak seperti logam biasa, tanpa cahaya atau getaran. Timnya segera menghampirinya, membantu Clara bangkit kembali. "Kau berhasil," kata salah satu dari mereka dengan nada lega. Clara menatap langit yang perlahan kembali biru, menyadari bahwa ancaman dari burung ababil telah berakhir. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa dunia telah berubah selamanya. Clara berdiri dan memandang gurun yang sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehancuran yang baru saja terjadi, seolah-olah alam telah mereset dirinya sendiri. Namun, ia menyadari bahwa lingkaran emas itu mungkin adalah kunci dari rahasia yang lebih besar. "Ini bukan akhir, hanya sebuah awal," katanya pelan. Ia kemudian berbalik, membawa lingkaran emas itu bersamanya. "Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari ini. Mungkin dunia kita bisa menjadi tempat yang lebih baik, jika kita benar-benar belajar dari kesalahan ini." Dengan langkah yang berat, Clara dan timnya meninggalkan gurun Mojave, meninggalkan segala kenangan tentang pertarungan itu. Langit kini kembali cerah, dan angin mulai berhembus lembut. Tetapi jauh di dalam hati Clara, ia tahu bahwa kehadiran burung ababil adalah peringatan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia, sebuah peringatan bahwa kehancuran tidak akan pernah benar-benar pergi, kecuali manusia belajar untuk menjaga keseimbangan dunia. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.